Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Frida dari Prodi Agroteknologi Peminatan Agronomi semester 7. Di sini saya akan mereview tentang Kementerian ATR BPN finalisasi petunjuk teknis PTSL tahun 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATPR BPN merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN melalui Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang atau SPPR melaksanakan pembahasan konsep petunjuk teknis PTSL untuk tahun 2021. Penajaman terhadap Juknis PTSL 2021 ada pada bagian strategi penetapan lokasi, peningkatan kualitas data, pemanfaatan aplikasi sentuh tanahku dan survei tanahku, pemberian nomor induk sementara atau NIS, dan mekanisme desa lengkap. Nantinya, penyusunan prioritas dan prosedur penetapan lokasi pada Juknis tahun 2021 akan lebih rinci. Penetapan lokasi tahun 2021 nanti akan diprioritaskan pada desa atau kelurahan yang mempunyai potensi K1 dari produk K3 tahun 2017 dan 2018 dan K3.1 sampai K3.3 tahun 2019 dan 2020. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN Sun Raizal menambahkan bahwa pimpinan Kementerian ATR BPN dan Bappenas perlu mendalami lagi kesesuaian antara roadmap PTSL dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Versi final Juknis PTSL 2021 diharapkan dapat selesai dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada akhir November 2020 untuk dapat disosialisasikan pada bulan Desember 2020. Perlu diketahui, berdasarkan Juknis PTSL 2020, terdapat beberapa klaster output PTSL. Yang pertama yaitu klaster 1 atau K1 merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Klaster 2 atau K2 adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah, namun terdapat perkara di pengadilan atau sengketa. Selanjutnya yaitu klaster 3 dibagi menjadi 3 bagian. Klaster 3.1 adalah bidang tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik. Pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis. Namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan PPH. Klaster 3.2 bidang tanah tidak dapat dibukukan atau diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, PRK5, ABMAT, tanah ulayat, rumah negara golongan 3 yang belum lunas sewa beli, objek nasionalisasi, atau subjek merupakan warga negara asing, BUMN atau BUMD atau BHMN, badan hukum swasta, konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan. Terakhir yaitu klaster 3.3 adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan. Subjek tidak diketahui atau subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Dan klaster terakhir yaitu klaster 4 atau K4 merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah yang belum dipatenkan. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.